Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Samsul Huda. Saya dari kelas A31. Baik, saya akan membacakan PPT saya sebagai tugas UAS dari fikih. Itu mapel fikih. Itu dengan judul Hukum Penggunaan Donor Sperma dan Ovum. Definisi donor sperma dan ovum. Donor sperma, proses pemberian sperma dari pihak ketiga untuk tujuan reproduksi. Donor ovum, proses pemberian sel telur dari pihak ketiga untuk tujuan reproduksi. Tujuannya satu, yaitu membantu pasangan yang mengalami infertilitas. Dua, alternatif reproduksi dalam kondisi medis tertentu. Dasar hukum dalam syariat Islam, ini nanti terkait boleh dan tidaknya tentang honor tersebut. Al-Quran, itu dari Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 54. Dan dia menciptakan dari air seorang manusia, lalu dia jadikan manusia itu memiliki keturunan dan hubungan kekeluargaan. Itu kurang lebihnya terjemah dari ayat 54. Yang kedua adalah hadis. Anak itu memiliki hasil hubungan suami istri yang sah, dan bagi pezina adalah hukuman rajam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Mayoritas ulama itu mengharamkan karena melibatkan pihak ketiga dalam proses reproduksi. Nah, kalau melibatkan pihak ketiga, ini mayoritas ulama semua di kalangan ulama ini haram untuk proses itu haram proses donor tersebut. Kalau pendapat Syekh Jad Al-Haq, itu dalam kondisi darurat seperti ketidakmampuan mutlak pasangan untuk memiliki anak tanpa bantuan donor, di sebagian ulama membolehkan donor ovum atau sperma dengan syarat bahwa donor berasal dari pasangan suami istri sendiri. Misalnya sperma atau ovum yang disimpan sebelum salah satu meninggal atau mengalami masalah kesehatan. Jadi boleh, tapi dengan catatan bahwa itu sebelum pasangan tersebut itu tidak sehat atau tidak normal, untuk tidak bisa memiliki atau mempunyai keturunan, dia itu sebelumnya itu sudah menyimpan ovum atau sperma tersebut. Alasan larangan dalam Islam adalah satu, melanggar maqasid syariah. Itu satu, menjaga nasab dan kehormatan keluarga. Itu karena keluargaan itu memang harus benar-benar dijaga kenasabannya. Ini si A ini memiliki keturunan dari siapa atau keturunannya siapa, itu harus jelas. Ini adalah syarat, memang benar-benar nasab itu harus terjaga. Yang kedua, mencegah percampuran keturunan. Oke, sangat berbahaya. Keturunan A, B, C, itu mempunyai A, B, C, D misalkan. A, B, C, D itu mempunyai anak yang berupa E. Nah, itu ini nanti kalau tidak terjaga, ini keturunan siapa? Bahwa ini anak si E ini keturunan siapa? Keturunan A, apa B, apa C, apa D. Nah, ini harus jelas. Yang selanjutnya adalah masalah etika. Identitas genetik anak menjadi tidak jelas. Ini etika ya. Ini keturunan sopo, keturunannya siapa, ini harus jelas. Yang kedua adalah potensi konflik sosial dan kekeluargaan dan keluarga. Lagi wadah sering banget ya konflik di keluarga ini diakibatkan karena memang tidak jelasnya ini keturunannya siapa. Hukum positif di Indonesia. Hukum positif di Indonesia. Undang-undang
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan melarang reproduksi buatan dengan donor pihak ketiga. Alasan larangannya tidak sesuai dengan norma agama dan budaya masyarakat Indonesia. Udah jelas ya, agama memang tadi mayoritas ulama itu mengatakan haram untuk donor tersebut. Nah, budaya kita itu dengan sopan santun, budaya dengan orang yang harus menjaga kebaikan. Negara-negara yang melegalkan donor sperma dan ovum yaitu termasuk Amerika. Dampak negatifnya itu resiko anak tidak mengetahui identitas biologis, konflik hukum tentang hak asuh, dan potensi eksploitasi ekonomi. Yang kedua, Inggris. Ketidakstabilan emosional bagi anak yang mengetahui asal-usulnya dan masalah privasi bagi donor. Ya memang kalau tidak jelas ya mana tahu ini itu dari mana, ini saya itu dari mana, bapak saya mana, itu kan jelas karena memang tidak jelas, tidak jelas, maksudnya tidak jelas ini uh, uh, dari ayah, bukan dari ayah saya sendiri tapi ini dari orang lain. Nah tapi orang lain itu yang mana kan nggak jelas. Yang ketiga adalah Australia. Kompleksitas, dampak negatifnya itu kompleksitas hukum jika donor ingin terlibat dalam kehidupan anak dan beban psikologis pada pihak donor dan penerima. Mesti ada apa namanya, beban psikisnya, itu ada beban. Yang keempat terakhir adalah Belanda. Potensi beban administratif yang tinggi dan tantangan dalam memastikan regulasi dipatuhi secara konsisten. Kesimpulannya, donor sperma dan ovum bertentangan dengan hukum Islam dan hukum Indonesia. Praktek ini menimbulkan dampak negatif terhadap nasab, etika, dan keluarga. Memang gak jelas ini nasabnya siapa, tidak jelas. Karena ketidakjelasan inilah Islam menentang dengan donor seperti ini. Karena Islam itu sangat menekankan jalur nasab itu harus terpelihara. Nah, Islam. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.